Oke ya. Oke, ini yang akan kita bahas ya tentang konsep ya, sistem bilangan, lalu macam-macam sistem bilangan. Oke, ada 4 yang akan dibahas di sini. Sebenarnya banyak ya. Lalu ada konversi sistem bilangan ya. Jadi konversi bilangan yang di sini berkaitan mungkin dengan pengalamatan internet protokol ya, alamat IP atau mungkin ya IP address atau mungkin sistem pemberian alamat di memori ya dan yang lain ya terkait ya. Nah, ini secara apa? Harfiah atau mungkin terminologi ya. Sistem bilangan komputer adalah suatu cara ya untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Oke. Dengan adanya sistem bilangan ya merupakan suatu cara mudah untuk menghitung sesuatu. Oke. Kita diajarkan bilangan desimal ya. 1 kali 6 sama dengan 6, 2 ditambah 5 sama dengan 7 gitu ya, 10 dikurang 3 sama dengan 7 ya. Nah, itu adalah sistem bilangan desimal ya. Bagaimana dengan bilangan dengan basis 2 atau mungkin kita sebut binary ya, biner atau okta ya atau mungkin heksa dan yang lain ya. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar ya. Kita sebut dengan base ya. Manusia berhitung menggunakan bilangan desimal karena hanya memiliki 10 jari tangan ya. Notasi posisional ya, adalah sistem di mana nilai angka didefinisikan tidak hanya oleh simbol namun juga dengan posisi ya. Artinya ada posisi yang sangat menentukan ya dan ya tidak begitu berpengaruh ya, tapi untuk digit ya semuanya berpengaruh ya, kecuali kita berkenalan dengan bit ya. Ada bit yang paling berpengaruh dan bit yang sangat tidak berpengaruh ya. Notasi posisional menjadi bagian yang sangat penting ya pada suatu bilangan. Posisi suatu angka dalam suatu bilangan menentukan nilai dari bilangan yang diwakilinya. Ada satuan bit dan byte ya. Satuan terkecil dari representasi ya, informasi dalam sistem informasi. Oke. Ya, ini kita sebut dengan bit, satuan terkecil ya. Sementara byte itu adalah didefinisikan 8 bit ya. Lalu kita akan mengenal most significant digit dan least significant digit ya. Maksudnya adalah digit yang memiliki nilai paling berpengaruh ya, most significant ya. Oke, misalkan di sini ada angka secara desimal yakni 3576, maka angka 3 itu sangat berpengaruh ya. Kita sebut dengan MSD, sedangkan 6 satuan ya kita sebut dengan LSD ya. Oke, ini yang paling mendasar ya. Lalu ada eksponensiasi ya, atau bilangan B pangkat N ya. Oke, nah ini dia ada perkalian B ya sebanyak ya atau dilakukan perkalian B ya, dikalikan B ya, terus dikalikan B sebanyak ya N kali ya. Melibatkan dua bilangan ya, B dan N. B disebut dengan basis atau bilangan pokok dan eksponen N ya. Oke, ini bermain di bilangan apa? Apakah bulat atau kontinu? Di sini bilangan bulat ya. Bilangan kontinu kita harus menggunakan logaritma natural dan beberapa kaidah lainnya ya. Oke.
B pangkat N ya. Jadi disebut pangkat N dari B atau B dipangkatkan N, sama ya, cara pengucapannya sama. Contoh bilangan ya, radix point ya, 427,5 ya, radix point ya. Nah, di sini merepresentasikan unit 1/2 ya, 10 pangkat min 1 ya dikali 5 ya. Lalu 7 ya, 10 pangkat 0 dikali 7, karena basisnya adalah desimal ya, 10. Kalau dia okta, maka 8 ya. 10 pangkat min 1 berarti sama halnya dengan 1/10. Ya, ini paham ya teman-teman ya? 1/10 dikali 5 ya. Jadi 5/10 ya. Lalu lanjut 10 pangkat 0 ya, apapun angka ya, bilangan kontinu atau apa, integer, discrete, pangkat 0 bernilai 1 ya. 10 pangkat 0 sama dengan 1 kali 7 ya. Setelah itu berurut ya, karena ini adalah bilangan discrete ya. 10 pangkat min 1, lalu 10 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya ya. Oke, seperti ini dia. Oke. Kalau ternyata di belakang tidak hanya 5, misalkan 427 ya, 427,56, maka ada lagi di sini ya, unit 0,06 ya. Jadi 10 pangkat min 2 dikali 6 ya. Lalu semuanya ditambahkan ya. Setengah tambah 7 tambah 20 tambah 400 dijumlahkan ya. Oke ya, ini ya kita mempelajari kembali ya, mereview masa-masa saat di mungkin sekolah dasar ya. Nah, di sini ya macam-macam sistem bilangan ya, ada desimal, biner, okta, dan heksa. Yang lain ada Pak, silahkan bikin ya, misalkan basisnya 20, boleh silahkan ya. Oke. Sesuai dengan peruntukannya ya. Oke. Oke, kita lanjut. Kalau desimal, nah ya, basisnya 10, maka kita mulai dari angka 0 sampai angka terakhir adalah 9. Kalau biner, ya, oke, hanya 2 ya, maka 0 dan 1. Sedangkan okta, ya, basisnya 8, 0, 1, 2, 3, sampai 7. Untuk heksadesimal, ya, nah, basis 16, ya, maka setelah angka 9 ada angka 10 ya. Nah, dinotasikan dengan karakter A ya. Lalu B, C, D, F ya. Jadi A adalah 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15 ya. Kalau di total semua angka ini ada 16 ya. Oke, paham ya? Nah, ada konversi ya, mengubah ya, dari desimal ke biner ya, biner ke heksa, heksa ke desimal ya, desimal ke okta, okta ke biner ya, dan seterusnya ya. Kenapa harus dilakukan konversi tadi, menyesuaikan ya? Kalau kita kenali misalkan suatu website, misalkan www.facebook.com, ternyata dia punya alamat IP ya, IP-nya misalkan 162.112.26.3 ya, contoh ya. Nah, itu yang secara desimal ya. Kalau misalkan versi 4 ya, kalau sudah IP versi 6 maka menggunakan atau melibatkan bilangan heksa. Kenapa butuh bilangan heksa? Kemungkinan ya dalam suatu instansi atau mungkin suatu area ya, klien ya yang terhubung dengan internet ya sangat banyak, sehingga
IP-nya pun agar unik ya, agar unik dan atau mungkin berbeda satu dengan yang lainnya, maka kita gunakan IP versi 6. Apakah cukup IP versi 4? Disesuaikan saja ya. Kalau misalkan hanya ada 10.000 ya atau mungkin berapa? 100.000 mungkin masih cukup ya versi 4 ini dia ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, desimal kebilangan lain ya. Nah, ini algoritmanya pun ada ya. Kalau desimal ke biner bagaimana ya? Desimal ke okta, desimal ke heksadesimal. Oke. Nah, cara kerjanya ya, alurnya ada di sini ya. Kalau desimal ke biner katanya konversi bilangan desimal ke bilangan biner adalah cara membagi nilai bilangan dengan desimal. Oke, cara membagi nilai bilangan desimal dengan angka 2 ya. Kalau nilai hasil bagi ya, bukan sisa bagi. Kalau nilai hasil bagi lebih besar dari 2, maka hasil bagi tersebut lakukan pembagian kembali ya sampai bernilai kurang dari 2 ya. Di akhir ketika sudah melewati perulangan ya lebih kecil dari 2, maka urutkan ya. Oke, mengurutkan hasil bagi paling akhir diikuti dengan sisa bagi. Nah, ini ngerti ya. Kalau hasil bagi berarti kita lakukan division, sedangkan sisa bagi kita lakukan operasi modulo ya atau persen di bahasa pemrograman ya atau mod ya, MOD ya. Oke. Ini ya konsepnya di sini dia. Oke. Contoh desimal ke biner ya. Ada angka 12 basisnya desimal 10 ya. Mau diubah ke biner basis 2. Bagaimana? 12 bagi 2, 0 ya. Oke. 6 bagi 2, oke, 3 sisanya 0. 3 bagi 2, 1 ya. Maka diurutkan ya. Hasil bagi 1 ya. Lalu sisa bagi 1, 0, 0 ya. Oke, dibagi paling yang akhir ini ya. Diurut maksudnya ya. 169 basis desimal ke biner bagaimana? Bagi 2 ya, 84. Bagi 2, 42 ya. Bagi 2 di sini ya, 21. Sambil melihat sisanya ya. Terus ya, ketika dia sudah 2 dibagi 2, maka angkanya 1 ya. Nah, diurutkan ya. Dari sini ya, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 ya. Oke. Jadi ini penting. Nah, biasanya untuk desimal kadang ditulis, kadang tidak ya, tapi sebaiknya ditulis ya desimal. Ini adalah biner. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya untuk studi kasus yang pertama kita. Oke, tidak ada ya. Kita akan lanjut. Desimal ke oktal ya. Konversi bilangan desimal ke bilangan oktal dengan cara membagi nilai desimal tersebut dengan angka 8. Kalau masih lebih besar dari 8, maka bagi kembali ya sampai nilai hasil bagi kurang dari 8 ya. Nah, penulisan akhirnya dilakukan dengan mengurutkan hasil bagi paling akhir. Oke. Sama seperti yang tadi ya, diikuti dengan sisa bagi paling akhir ya. Hingga paling awal. Oke. Ini yang sebelumnya. Oke. Sisa bagi. Oke, diurutkan hasil bagi paling akhir. Diikuti dengan sisa bagi paling akhir hingga paling awal. Ini sama ya. Oke ya, desimal ke oktal pun sama ya. Kita coba ya. 12 di bilangan desimal ke 8. Bagaimana? Nah, 12 dibagi 8, jadi dia
punya nilai hasil bagi 1, sisanya 4. Sudah selesai ya. Jadi cara bacanya adalah 12 desimal sama dengan 14 okta. Ya. 169 bagaimana? Bagi 8. Nah ya, 21 bagi 8, 2 ya. Sehingga ditulis 2, 5, 1 ya. Dengan basis 8. Oke, 2 contoh ini silakan. Emung ya, Fakhrur, Alivia, Amalia. Oh ini Amalia di sini ya. Amalia, kumaha damang? Ada yang mau ditanyakan? Ini tidur semua atau bagaimana ya? Kalian tidur atau Masih memperhatikan, Pak. perhatikan ya? Oke. Coba semuanya. Nggak tidur Pak, masih merhatikan Pak. Oke. Aktifkan kameranya dulu. Aktifkan dulu kameranya dulu. Nih, mungkin Amalia sedang makan donat. Aktifkan dulu kameranya nih ya. Bukan daftar hadir sekarang. Oke, silakan teman-teman aktifkan kameranya dulu ya. Wah, ini sibuk semua nih. Sepertinya masih tidur ya. Oke, kalian hanya mendengarkan suara. Oke, ini perhatikan ya. Oke, wow, ini sudah ada Akil ya. Ada Muhammad, oke. Terus Emung aktif, ada juga Muhammad lagi, Irena aktif ya, Halid Umar. Oke. Gimana yang lain? Oke, ada yang mau bertanya? Kita lakukan presensi dulu ya. Kita lakukan presensi 04 atau 03. 03 ya. Oke, dari ini mahasiswa dan tidak tidur. Tiga. Filza, hadirkah? Hadir, Pak. Hadir. Amalia hadir. Khairunisa, Ika, Rodearni, Tiara hadir. Farhan, Gusnita, Hadir, Pak. Irfan Apriyadi, Restu Pakerti. Hadir, Pak. Ini yang hadir Restu ya? Iya, Pak. Amelia Ramahani. Hadir, Pak. Wahyu hadir ya. Fahza. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Arju. Muhammad Arju hadir Pak. Oke. Tapa Kumbara. Hadir Pak. Irena. Hadir ya. Hadir, Pak. Hadir. Akhir hadir. Reza. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fahrul hadir. Abel hadir. Yolan. Hadir, Pak. Alivia hadir. Nailatul. Hadir, Pak. Rekta. Ayu Wilatita. Hadir Pak, Repka hadir. Hadir, Pak. Ayo, Pak. Tri Ananda.
Hadir, Pak. Ahmad, Pak. Nisa, Hadir, Pak. Enung, Zakaria hadir, Aulia, Muhammad Hadir, Pak. Agus. Oke, hadir ya. Pak. Muhammad Agus hadir. Expa. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya dulu? Pak, maaf, Irfan Apriyadi katanya sakit. Oke ya. Ya, Pak Apriyadi. Pak, izin Pak, Halid Tumar kayak tadi belum di absen. Siapa? Halid Tumar. Halid Umar jelas hadir, sudah ya. Oh, Yang di Alfa, Farhan. Pak, izin Pak, Irunisa hadir Pak. Hadir, Pak. Farhan hadir ya? Hadir, Pak. Hadir ya. Expa. Belum ya. Berarti tinggal Amalia Auda sama Expa ya. Kemarin hadir Pak. Hadir ya. Sudah. Oke ya. Sip. Lanjut ya, materinya lanjut. Oke, teman-teman boleh nonaktifkan kembali ya kameranya ya. Kita lanjut lagi ya. Oke, desimal ke okta, alhamdulillah. Lalu ada desimal ke heksa. Bagaimana caranya? Masih sama, oke. Yakni membagi nilai desimal dengan 16 ya. Lakukan terus-menerus sampai hasil bagi kurang dari 16. Oke, penulisannya pun masih sama ya. Misalkan 19 dibagi 16 bersisa 1. Maaf, hasil baginya 1, sisanya 3 ya. Kita tulis 13 ya, versi 16 ya. Kalau 269 dibagi dengan 16, sisanya 16 ya. Oke. Maka 16 dibagi 16 ya, hasil baginya 1, sisa 0 ya. Sehingga kita tulis 1, 0 dan 13. Ternyata angkanya adalah 13 tadi berapa? Kalau 13, nah, ini 9 ya, 10, 11, 12, 13 ya. 13 adalah B ya. Ya, seperti itulah. Jadi nilainya 10D ya. Versi 16. Oke. Ini dia ya. Algoritmanya sederhana ya. Nah, bagaimana kalau dari biner ya ke bilangan lain ya, ke okta, desimal, heksadesimal, berarti kita akan mengalikannya ya. Oke, biner ke desimal, oke, diselesaikan dengan menjumlahkan dari perkalian bilangan biner dengan sesuai eksponen dari tiap basisnya ya. Mulai dari LSB ke MSB. Artinya dari pangkat 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi 2 pangkat 0 dikali angka yang LSB ditambah 2 pangkat 1 ya dikali dengan angka setelahnya. Oke, nah, terus dia 2 pangkat 2 ya ditambah 2 pangkat 2 dikali dengan bilangan berikutnya ya. Nah, contoh ada seperti ini 100111011 ya. Maka kita mulai dari LSB ya. Oke ya. Nah, di sini LSB ya. 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah ya. 1 dikali 2 pangkat 1, oke, ditambah ya. 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 ya. Dan seterusnya ya sampai ke paling MSB ya. Sehingga nilainya kalau ditotal 315 ya dalam basis bilangan desimal ya. Ini seperti ini. Oke. Monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan.
Oke ya, kita lanjut lagi ya. Biner ke okta bagaimana? Nah, oke. Bilangan okta ya di sini dari 0 sampai 7 ya. Nah, lalu bilangan binernya kita punya semacam kuadran ya. Ada misalkan yang di 0 ya, terus 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, itu di biner ya. Oke. Nah, misalkan kalau 0, maka 0 semua ya, ini yang sederhananya ya. Kalau misalkan dia agak banyak digitnya, maka ada penyesuaian lagi ya. Kalau 1, maka di okta, di binernya 001. Kalau 2, 010. Hampir mirip ya dengan bilangan desimal ya. Oke ya. Perhatikan ya, ada Q2, Q1, Q0 ya. Nanti akan ada Q3 ya kalau dia lebih ya. Tapi kita melihat dari hanya per 3 saja ya. Oke. Sekali lagi per 3 ya. Paham? Nah, di sini ada 100, 111, 011 ya. Nah, kita ambil dari yang LSB ya, mulainya 110 ya, 011. Setelah itu kita lakukan ibarat pemotongan ya, satu-satu lagi dan di akhir sisanya ya. Di sini tepat dia berisi 3 digit biner. Oke, untuk contoh berikutnya ini berisi ya sisa terakhir hanya 1 digit ya. Nah, di sini tidak boleh teman-teman melakukan Pak biar seimbang ya, 2 digit, 3 gitu ya. Nggak bisa seperti itu ya. Itu merubah sistem, nanti akan bernilai, menghasilkan nilai yang berbeda ya. Oke. Kalau sudah kita lakukan pengelompokan ya, atau mungkin kita bilang cut off per 3 digit, 011 tadi dia setara dengan 011 ya, 011 berarti 3 ya, 3 ya. 1117 1004 ya, jadi 473 di versi bilangan okta ya. Paham ya? Nah, sementara untuk yang contoh kedua 101 ya, ini dia ya. 101 0001 ya. Kita kelompokkan per 3 digit biner ya. Oke, nah ini yang kedua ya. Nah, 001 1 ya. Least signifikan bukan digit lagi ya. Tapi maksudnya 3 ini adalah least signifikan digit ya. Bukan di binernya ya. Binernya keseluruhan ya. Malah kalau kita lihat di biner 011, maka satu terakhir kita sebut dengan least significant bit ya. Kalau 3 adalah least significant digit dari angka 473 ya. Oke, ini sama juga bernilai 121 ya di bilangan okta ya. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Oke ya, tidak ada yang bertanya lagi ya. Coba saya tanya dulu ya, Amalia Auda, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya, bagus ya. Oke, dari biner ya sudah, lalu kita akan ke hexa ya. Nah, di hexa, sebentar ini ada you are presenting. Oke. Bilangan okta sudah, lalu ke hexa ya. Nah, di hexa, nah ini dibagi per 4 lagi ya, sampai dengan kita sebut dengan kuartil gitu ya, Q3 atau mungkin
posisi di 3 ya. Posisi di 2, 1, dan 0 ya. Oke, jadi nanti akan dibagi per 4 digit ya. Yang terakhir bagaimana Pak? Misalkan yang di paling depan ya, yang kita warnai merah gitu ya, itu sisanya saja ya. Oke. Kalau dia tidak tepat 4 digit biner, bagaimana? Nah, kita lengkapi saja dengan angka 0 di depannya, meskipun tidak mengubah arti ya. Nah, ini dia kalau kita ubah ke heksa ya, per 44 tadi 1011 ya. Boleh dihafal atau teman-teman dilihat per tadi ya, misalkan 2 pangkat 0 dikali 1 ya, ditambah 2 pangkat 1 dikali 1, ditambah 2 pangkat 2 dikali 0 ya, ditambah 2 pangkat 3, oke, 2 pangkat 3 dikali 1, 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 1 ya. Oke. Itu adalah 11 ya. Atau di heksa B ya. Oke. Tidak harus sesuai tabel ya teman-teman, saya yakin akan sangat lebih cepat ya melakukan perhitungan ya angka biner sederhana ya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Lanjut ya. Sedangkan dari okta ke bilangan lain bagaimana ya? Dari okta ke biner ya, ke desimal atau bilangan heksadesimal ya. Okta ke desimal ya. Nah, konversi bilangan okta ke bilangan desimal diselesaikan dengan menjumlahkan dari perkalian bilangan biner dengan eksponen dari basis terhadap bobot yang dihitung dari LSD ya. Oke. Maksudnya bilangan biner tadi dia pangkat 8 sih sebenarnya, bukan biner ya. Maksudnya 8 pangkat 0. Ini ada kekeliruan tulis sepertinya ya. Oke. Perkalian bilangan 8 ya. Dengan ditiap ini ya. Kalau dia misalkan 3791 di basis 8, maka 8 pangkat 0 dikali 1 ditambah 8 pangkat 1 dikali 5, terus ya ditambah 8 pangkat 2 dikali 7, ya, terus seperti ini dia. Lalu dijumlahkan ya, seperti itu ya. Oke, ini okta ke desimal ya. Okta ke biner ya. Memisahkan 1 digit bilangan okta kemudian dikonversikan menjadi 3 bit ya. Per 3 bit ya, tadi sudah ada contohnya ya. Misalkan 15768, bagaimana? Nah, 6 ternyata dia punya nilai digit per 3 digit biner ya. Kalau 7 maka 11 semua. Kalau 5 101, sedangkan 1 001 ya. Cuma karena 0 di depan tidak berpengaruh ya. Oke, monggo ya teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya. Contoh kedua, 23 basis 8, nah 3 diubah jadi 011 dan 2 10 ya. Boleh nggak Pak ditambahkan 0 lagi? Silahkan ya. 010 untuk yang angka 2 di sini ya, tambahkan 0 ya, 0 010. Oke, lalu lanjut ke 011 ya, seperti itu. Oke, ini okta ke biner ya. Oke, kalau sudah kita akan lanjut bagaimana dia okta ke heksa ya. Oke.
okta ke heksadesimal ya. Jadi okta harus ke biner dulu, setelah itu digabung semuanya binernya, setelah digabung dikelompokkan lagi per 4 bit ya, seperti itu. Jadi melalui biner dulu ya. Jadi misalkan 35 secara basis 8, maka secara binernya dijadikan per 3 bit ya, per 3 bit 5101 3011. Setelah itu digabung lagi ya, yang jadi 4 bit oke, 0001 ya, yang di sini ini masih 0001 ditambahkan 0 ya, di sini dia 1101. Oke, seperti ini ya, mirip ya. Jadi ada kegunaannya kita mempelajari konversi ya. Jadi teman-teman saya minta untuk membuat algoritmanya ya. Okta ke heksadesimal, contoh berikutnya misalnya. Oke, oh ini yang sudah yang tadi ya. Ini sudah. Ini sama ya. Okta ke heksadesimal 35 ke 16 ya. 8 ke 16. Oh, ini contoh kedua ya. Cara kedua, ubah dulu ke desimal ya. Kalau ke desimal berarti 8 pangkat 0 dikali 5. Oke, setelah itu ditambah 8 pangkat 1 kali 3 ya, 29. 29 kita bagi dengan 16 ya. Hasilnya 1, sisanya 13 ya. Sama ya, ada dua cara. Lebih mudah mana? Lebih mudah cara yang kedua ini ya. Atau cara yang pertama, itu bebas ya. Sekarang heksa ya, heksa ke bilangan lain ya. Nah, oke, dari heksa ke biner, okta, desimal ya. Heksa, ke desimal duluan ya. Ke desimal, menjumlahkan perkalian bilangan heksadesimal ya, 16 pangkat 0 dikali dengan koefisiennya, terus ditambah dengan 16 pangkat 1 ya, dikali dengan koefisien, terus ya, sampai ke dari LSD sampai ke MSD. 70 basis 16 bagaimana? Berarti 0 dikali 16 pangkat 0 ditambah 7 dikali 16 pangkat 1 ya. Mudah ya. Hasilnya adalah 112 ya. Lalu 524 basis 16 bagaimana? Sama ya. 4 dikali 16 pangkat 0 ditambah 2 ya, dikali 16 pangkat 1, ini koefisiennya 4, 2, 5 ya, ditambah 16 pangkat 2 ya, dikali 5. Oke. Ya, kita lanjut dulu ya. Heksa ke biner. Nah ya, memisahkan setiap bilangan heksadesimal kemudian dikonversikan sesuai dengan tabel di awal ya. Setiap satu digit heksadesimal menghasilkan 4 digit ya. Langsung 76, maka 6 jadi berapa biner? 7 pun sama ya, seperti itu. Kalau dia ternyata kurang angkanya, maka bisa ditambahkan 0 meskipun tidak berpengaruh ya. 523 juga sama, kita bagi per koefisiennya di sini ya. Oke. Heksa ke okta ya. Konversi bilangan heksa ke bilangan okta tidak dapat diselesaikan langsung ya. Ada dua cara tadi ya, bisa kita ubah dulu ke desimal lalu ke okta, atau ubah dulu ke biner lalu ke okta ya. Seperti itu ya, per 3 bit seperti itu. Oke, dua pilihan caranya ya. Heksa atau okta, kalau kita ubah dia ke
biner ya, maka ada 4 masing-masing, 4 digit. Setelah itu ubah lagi menjadi 3 digit ya, biner ya. Oke, jadi 65 okta ya. Atau ya kalau kita ubah ke desimal, bisa setelah diubah ke desimal kita lakukan dengan pembagian angka 8 ya, sampai hasil baginya kurang dari 8. Nilainya pun akan sama ya. Oke, ada 2 cara ya. Ini ya ada beberapa ya, biner 4 bit ya, desimal 0, heksa 0. Oke, ini sama ya, mirip seperti itu tadi ya. Hanya mempertegas saja ya. Oke, mungkin hari ini sekian dulu ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, teman-teman tanyakan dulu ya. Oke. Pak, maaf mau tanya. Oke, boleh ya, Alivia, silahkan. Oh, apa? Matbis ini asesmennya kapan ya, Pak? Minggu depan, habis minggu depan ya. Sampai materi kombinasi ya. Saya kira bertanya tentang ini ya. Tapi kayaknya teman-teman sudah ingin minggu ini ya asesmennya ya. Kalau bentuk asesmennya itu nanti esai atau gimana ya, Pak? Pasti esai ya. Kalau di saya teman-teman akan menjawab hasil jawabannya dengan foto dan kirim ya seperti biasa. Yang kedua, tidak boleh ada kecurangan akademik ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Alivia ya. Oke, Gusnita, Tapa, Khalid, ada yang mau ditanyakan? Ini ada pesan ya dari kampus ya. Value craft ya. Saya kirim ya ke grup kalian ya.
kalau ada yang mau bertanya atau mungkin mau komentari, silahkan ya teman-teman. Oke, kalau tidak ada, saya minta tolong ke teman-teman, saya kasih tugas ya untuk membuat implementasi ya dalam bahasa Python atau mungkin Java untuk melakukan konversi ya dari heksa ke biner atau mungkin biner ke okta ya dan sebagainya ya. Oke, masing-masing tugasnya bersifat individu ya. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada ya? Oke ya. Mungkin teman-teman bisa mengerjakan ya. Oke, tugas-tugasnya ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian ya. 1 jam berikutnya teman-teman bisa sekali lagi mencoba ya. Bisa menggunakan Java compiler atau mungkin Python ya compiler juga ya. Oke, sip. MATLAB apakah boleh? Boleh ya. Kira-kira teman-teman pakai bahasa pemrograman apa? Gimana Pak? Mengubah ya. Jadi barusan kan kita mempelajari tentang ini ya. Coba saya share lagi ya. Ini saya share lagi cara kalian nanti akan membuat program ya dengan menggunakan Oke, kalian nanti diminta untuk tadi ya.
membuat ya implementasi ya di bahasa pemrograman Python atau Java ya untuk mengkonversi sebentar ya, untuk mengkonversi bilangan dari desimal ke okta atau desimal ya ke heksa atau desimal ke biner atau dari biner ke heksa ya, biner ke okta dan sebagainya ya. Paham? Bahasa pemrograman bebas ya, bisa menggunakan Java atau Python atau PHP atau MATLAB ya, atau Pascal boleh silakan. Bahasa C juga diperbolehkan ya. Ada yang mau ditanyakan? Ngumpulinnya, Pak. Bikin dulu aja ya. Nanti saya yakin teman-teman masih mempelajari, mengkaji cara bekerjanya dulu ya, algoritmanya ya. Ini sekarang Madlis 03. Saya lakukan share dulu. Mau berkelompok atau sendiri? Kelompok, Pak. Hah? Dengan Bapak? Dengan saya maksudnya? Kelompok, Pak. Kelompok. Oh ya, berkelompok. Oke. Kalau berkelompok, berapa ini satu kelompoknya? Berapa mahasiswa? 3 kali ya, Kak. Kayak biasa, Pak. Maaf? Gimana? 3 kelompok, 3 orang per kelompok, Pak. 3 mahasiswa per kelompok. Oke. Yang lain bagaimana? Asraf, bagaimana? Ada ide? Alivia? Oke. Paham ya? Kalau berkelompok, saya bacakan kelompoknya ya. Kalian catat ya. Ini sekretarisnya di sini siapa ya? Halid. Oke, ya. Halid catat ya. Nanti Siap. langsung kamu post di grup ya. Oke ya. Filza, Amalia, Khairunisa. Ya, kelompok pertama ya. Yang kedua, Ika, Tiara, Farhan. Yang ketiga, Gusnita, Irfan, Restu. Oke. Lalu Amelia, Wahyu, Fahza. Ya, keempat. Kelompok kelima, Arju, Tapa, Irena. Oke. Setelah itu Khalid, Akil, Reza. Ya. Lalu lanjut ya. Fakhrur, Abel, Yolan. Next, Alivia, Nailatul, Rafka. Next, Ayu, Tri Ananda, Rahmat. Next ya. Nisa, Emu, Aulia. Next, Muhammad Agus Nugraha dan Expa ya. Ya. Itu ya. Sip. Sudah ya? Sudah, Pak.
Jadi teman-teman bebas menggunakan bahasa pemrograman apa, antar kelompok tidak boleh terjadi redundansi ya, sampai yang sama ya. Saya yakin teman-teman membuat aplikasi mungkin berbeda-beda ya cara penyusunannya. Misalkan selamat datang di kelompok ABCDE, Anda ingin memilih fitur apa, misalkan heksadesimal ke biner atau bagaimana ya, seperti itu. Bahkan mungkin bisa ada apa dari desimal ya ke heksa, lalu heksa ke biner, biner ke okta ya. Jadi berlanjut bisa seperti itu ya, atau mungkin versi yang lain ya. Oke, silahkan ya. Paham ya? Kalau begitu teman-teman selamat mengerjakan ya di 1 jam berikutnya ya. Oke ya. Nanti kita di minggu depan presentasikan aja ya. Sip. Begitu ya, Olivia, Tiara, Restu ya. Halid ya, Arju ya, dan teman-teman yang lain. Saya cukupkan sekian. Oke. Silakan yang melakukan record bisa dinonaktifkan dulu rekornya, udah selesai. Wassalamualaikum.